Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5156. Tangannya diikat. Kaus kaki bau dimasukkan ke mulutnya. Dan dia terlihat sangat malu. Hanya saja sorot mata yang sebal menunjukkan bahwa dia belum sepenuhnya menyerah saat ini. Harvey York mengangguk. Dan seorang murid Longman melangkah maju dan mengeluarkan kaus kaki bau dari mulut Nahel Ruelas. Dasar bajingan. Anda bajingan. Apakah kamu tahu hal absurd apa yang kamu lakukan? Tebak aku Nahel Ruelas. Apakah kamu tahu konsekuensinya? Nahel Ruelas menggertakkan giginya dan mengutuk dengan keras. Sudah kubilang. Aku adalah keluarga Ruelas dari desa Tianmen. Status saya di keluarga Ruelas hanya di bawah Diego Ruelas. Jika Anda menyinggung saya akan menghukum Anda 9 klan kapan saja. Harvey York melirik pelindung besar dan yang lainnya. Dan berkata dengan ringan. Sepertinya metodemu tidak terlalu bagus. Tuan muda Ruelas ini masih tidak tahu bagaimana situasinya. Ini kesalahan bawahan. Bawahan salah. Pelindung agung berbicara dengan hormat. Kemudian dia berjalan ke sisi Nahel Ruelas dan menginjak kaki kirinya. Dengan klik, Philip Ivelik juga mengangguk dan membungkuk. Melangkah maju dan mematahkan kaki kanannya. Segera setelah itu, Julian Thompson dan pelindung ular hijau juga memotong tangan Nahel Ruelas dengan cara yang sama. Dalam waktu kurang dari 1 menit, anggota badan Nahel Ruelas semuanya terputus. Dia berkedut kesakitan. Dan dia bahkan tidak punya kekuatan untuk berteriak. Harvey York mengabaikannya untuk saat ini. Tetapi memandang Guardian dan yang lainnya dengan sedikit penghargaan. Seperti yang diharapkan dari seseorang di arena. Dia tahu apa itu sertifikat pemanggilan nama. Anda tidak perlu memintanya sendiri. Mereka memberikannya sendiri. Pada saat ini, pelindung ular hijau mengeluarkan tas kulit kecil yang dia bawa. Mengeluarkan ular seukuran jari kelingking. Meletakkannya di dada Nahel Ruelas. Dan kemudian tersenyum sedikit, Tuan Muda Ruelas. Anda harus telah mendengar tentang benda yang saya bawa ini. Ular, jika kamu digigitnya, kamu tidak akan mati. Tetapi kamu akan mati rasa dan kehilangan kendali atas tubuhmu sepenuhnya. Kamu akan menjadi mayat hidup dan bisa sangat merasakan perubahan di dunia luar. Tetapi kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Kamu akan secara sadar menyadari perubahan di tubuhmu. Ditebas oleh seseorang akan menyakitimu juga. Tapi kamu tidak akan pernah mati. Tapi kamu akan jelas merasakan bagaimana tubuhmu membusuk sederhananya. Digigit bayi kecilku benar-benar lebih buruk daripada kematian. Jadi, apakah Anda harus bekerja sama dengan pertanyaan Tuan Muda York? Lebih sadar? Atau bersiap untuk membiarkan bayi kecil saya menggigit Anda? Anda memilih. Kami, seperti Tuan Muda York, adalah orang baik. Kami semua adalah orang yang berakal. Kami tidak akan pernah memaksa siapapun mendengar kata-kata pelindung ular hijau. Harvey York cemberut, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Saya harus mengakui bahwa orang-orang sungai dan danau ini memiliki metode yang baik. Mereka tidak hanya dapat membunuh orang. Tetapi mereka juga pandai membunuh hati. Dan mendengar ini, Nahel Ruelas, yang hendak berbicara keras, mau tidak mau menggigil. Tetapi dia masih menggertakkan giginya, dan berkata, saya tidak tahu apa-apa. Anda tidak perlu bertanya kepada saya. Javier Sidu pantas mendapatkannya. Harvey York berkata dengan ringan. Berani, pelindung ular hijau. Lakukan itu. Lalu letakkan dia di bawah papan peti mati Brother Sidu. Ingat, simpan lubang pernapasan dan lubang infus.
Aku ingin dia menjaga makam untuk Brother Sidu untuk waktu yang lama. Mendengar kata-kata Harvey York, pelindung agung dan yang lainnya sangat licik. Mereka semua menggigil dengan cerdas. Dan kemudian berkata dengan tajam, ya. Bab 5157. Wajah Nahel Ruelas berubah lagi dan lagi. Dan dia ingin mengatakan sesuatu. Tetapi dia juga mengerti bahwa jika dia mengatakan sesuatu di depan umum, bahkan jika Harvey York tidak membunuhnya, keluarga Ruelas pasti akan membiarkan dia mengerti bagaimana kata-kata mati itu ditulis. Harvey York meliriknya dengan ringan. Dan tentu saja tahu pikiran orang-orang kecil ini. Dia terlalu malas untuk berbicara omong kosong. Tetapi berkata, turunkan dan beri dia setengah jam. Jika saya tidak bisa mengatakan sesuatu yang berguna setelah setengah jam, saya akan menggali kuburan yang dipilih sedalam 3 kaki. Pelindung agung dan yang lainnya mengangguk dan membungkuk, dan dengan cepat menarik Nahel Ruelas ke bawah. Adegan ini membuat Gaspar Hatap yang tadi menonton dari samping merinding. Dia ingin meminta Harvey York dan yang lainnya untuk membiarkan Nahel Ruelas pergi beberapa kali. Lagi pula, melakukan hal seperti itu di depannya. Komandan pasukan terlarang. Terlalu menamparkan wajahnya. Tapi Gaspar Hatap tidak bodoh. Dia tahu betul bahwa begitu dia membuka mulutnya, dia mungkin akan berakhir sedikit lebih suram daripada Nahel Ruelas. Sekarang jangan bicara tentang Harvey York. Itu hanya pelindung besar, Philip Ivelick dan Julian Thompson, yang pasti bisa membuatnya pergi. Pada saat ini, Fernanda Luksik, yang telah menonton, tiba-tiba berkata, Tuan Muda York, apakah Anda mengambil terlalu banyak nyawa dengan melakukan ini? Karena Nahel Ruelas adalah saksi terpenting dalam kasus Tuan Sidu, kita harus membawanya pergi. Serahkan dia ke kantor polisi. Dan biarkan kantor polisi meminta pengakuan. Sehingga Tuan Sidu bisa bebas dari kepolosan. Jika Anda memeras pengakuan dengan penyiksaan seperti ini, bahkan jika Anda mendapatkan pengakuan apapun, kantor polisi tidak akan mengenalinya. Harvey York melirik wanita pulau itu dengan ringan dan berkata, apakah Anda mengajari saya melakukan sesuatu? Ekspresi Fernanda Luksik berubah. Dan dia berbisik, Tuan Muda York, jangan lupa, di belakangku adalah divisi peradaban aliansi dunia. Perilaku tidak beradabmu bisa disebut menggunakan kekerasan untuk mengendalikan kekerasan. Ini tidak diizinkan oleh Departemen Peradaban kita. Menggunakan kekerasan untuk mengatasi kekerasan. Harvey York memandang Fernanda Luksik dengan setengah tersenyum. Nona Luksik, demi kakak Sidu, saya sudah terlalu malas untuk peduli dengan Anda. Anda membawa sekelompok orang dari Nusantara dan datang ke negara kita sambil berteriak dan membunuh. Dan sekaligus membuka mulut untuk sopan santun dan menutup mulut untuk beradab. Apa? Gerbang divisi peradaban telah menjadi alat untuk standar ganda Anda. Apakah perilaku beradab untuk menyerahkan orang kepada Anda dan meminta orang-orang Anda untuk menginterogasi mereka? Fernanda Luksik menjadi pucat karena marah dan berkata, Harvey York, kamu melangkah terlalu jauh. Harvey York berkata dengan ringan. Jangan marah. Nahel Ruelas pasti tidak tahu pikiran tinju Tianmen. Jika tidak, Sidu tua tidak akan mati. John Sidu dan yang lainnya akan mati, tidak akan diserang dan dibunuh. Jadi, Anda bertanya dan saya bertanya. Tidak ada banyak perbedaan. Wajah Fernanda Luksik berubah lagi. Dia tidak menyangka Harvey York melihat melalui pikirannya yang cermat dengan begitu mudah. Mengetahui bahwa ketika dia kembali ini, waktu, tidak peduli keadilan apa yang dia lakukan untuk Javier Sidu. Dan itu adalah tujuan sebenarnya untuk mendapatkan tinju Tianmen. Dan mendengar kata-kata seperti itu, sekelompok anggota keluarga Sidu juga terlihat aneh. Dan kemudian mereka semua menjadi sedikit murung.
Awalnya berpikir bahwa Fernanda Luxic akan kembali untuk mendukung mereka. Tetapi tanpa diduga, dia juga datang untuk tinju Tianmen. Ada keheningan yang aneh di lapangan. 10 menit kemudian, Nahel Ruelas diseret kembali ke Harvey York. Pelindung ular hijau tersenyum pada Harvey York dan berkata, "Tuan muda York, wajah putih kecil ini tidak terlalu bagus." Hijau kecilku baru saja menjulurkan lidahnya. Dan sebelum dia bisa menggigitnya, dia merekrut semuanya. Bab 5158. Harvey York memandang Nahel Ruelas dengan ringan, lalu memberi isyarat kepada Rahel Hardy untuk menyalakan perekam video. Dan kemudian berkata dengan ringan, "Katakan padaku, kamu hanya punya satu kesempatan. Saya harap apa yang Anda katakan sekarang persis sama dengan apa yang baru saja Anda katakan. Saya orang yang beradab dan sopan. Saya tidak ingin membunuh orang. Tetapi saya juga berharap Anda tidak mempermainkan saya." Mendengar kata-kata Harvey York dan melihat ekspresi acuh tak acuhnya, Nahel Ruelas menggigil dengan cerdas. Jika pelindung agung dan yang lainnya membuatnya merasa takut, maka melihat ekspresi acuh tak acuh Harvey York, hatinya dipenuhi dengan keputusasaan. Pada saat ini, dia mengambil napas dalam-dalam dan berkata dengan wajah kering, "Aku berkata, aku akan menceritakan semuanya." Penatua Sidu kembali ke kemudi utama hari itu untuk menyelesaikan pembunuhan tetua pintu luar. Keluarga Ruelas dan keluarga Chow mengira mereka akhirnya akan memiliki kesempatan untuk membersihkan keluarga Sidu. Jadi mereka mengusulkan pada pertemuan para tetua bahwa mereka harus mengambil kembali token kepala keluarga Sidu. Tapi Tuan Sidu tidak setuju. Karena marah, kedua belah pihak bertarung. Penatua pertama dan penatua kedua dari gereja Presbyterian bergabung. Tetapi mereka bukan lawan Sidu tua. Setelah pertempuran itu, keluarga Ruelas dan keluarga Chow kehilangan muka. Dan suara pemilik rumah sebelah Tuan Sidu bahkan lebih keras. Kemudian, 7 tetua bergandengan tangan untuk meneliti dan sampai pada kesimpulan, yaitu tinju Tianmen keluarga Sidu lebih dari kokoh, tetapi tidak memiliki kekuatan gelap. Tapi sekarang Sidu tua telah keluar dari jalur kultivasi internal dan eksternal, dan dia memiliki postur yang akan mencapai level dewa perang. Jadi semua orang dengan suara bulat setuju bahwa dia seharusnya mendapatkan teknik jantung tinju Tianmen yang legendaris. Menurut legenda dinasti desa Tianmen kami, pikiran tinju Tianmen selalu dijaga oleh keluarga Ruelas kami. Jadi, keluarga Ruelas kami mengambil ini sebagai kesempatan untuk menyerang dan meminta Tuan Sidu untuk memberikan penjelasan. Semua orang harus tahu bahwa hal yang paling penting bagi orang-orang di dunia adalah ketenaran. Jika Pak Tua Sidu benar-benar mencuri mentalitas keluarga Ruelas kami, maka tidak peduli seberapa kuat dia tidak akan bisa naik ke puncak. Bahkan garis keturunan keluarga Sidu akan diusir dari desa Tianmen untuk membalas kepolosannya. Dan untuk membalas kepolosan keluarga Sidu, Sidu tua meminum bubuk tulang rawan. Kemudian, Diego Ruelas memintaku, penjaga pikiran, untuk berdiri dan menuduh Penatua Sidu mencuri pikiran. Kemudian, Tetua Sidu meninggal secara misterius. Hanya itu yang saya tahu. Nahel Ruelas tampak putus asa. Hal-hal lain. Dalam kapasitas saya tidak memenuhi syarat untuk menyentuhnya. Tolong lepaskan aku. Harvey York berkata dengan acuh tak acuh. Kalau begitu, keluarga Ruelas Anda, apakah Anda memiliki apa yang disebut metode tinju Tianmen? Ya, ada kentut. Nahel Ruelas tampak tak berdaya. Itu buku tanpa kata-kata. Keluarga Ruelas kami telah belajar selama ratusan tahun dan kami belum menemukan satu pun kentut. Ambil sesuatu yang kamu tidak perlu salah menuduh kakak Sidu mencuri.
Harvey York tersenyum dingin. Kamu benar-benar ingin menambah kejahatan. Jadi mengapa repot-repot? Diego Ruelas meminta Anda untuk menjebak saudara Sidu. Saya ingat namanya. Sambil berbicara, Harvey York bertepuk tangan. Berjalan dengan acuh tak acuh kepada Gaspar Hattap. Tersenyum dan berkata, "Ayo, katakan padaku, siapa yang memintamu untuk datang?" Ingat, orang harus belajar memahami urusan saat ini. Kamu bisa memilih untuk jujur, atau kamu bisa memilih untuk berbohong. Tetapi kamu harus tahu konsekuensi dari masing-masing. Harvey York tidak menggerakkan Gaspar Hattap, tetapi berbicara ringan dengan tangan di punggungnya. Tetapi pada saat ini, Gaspar Hattap sepertinya merasakan aura yang seperti puncak Gunung Tai. Bab 5159. Sebelum hati Gaspar Hattap bisa bereaksi, tubuhnya sudah merespon dengan jujur. Dan dia tidak bisa menahan diri untuk berlutut di tanah saat ini. Pada saat ini, ketika Gaspar Hattap menatap Harvey York, seolah-olah dia sedang melihat dewa. Garis pertahanan psikologis yang awalnya rapuh runtuh pada saat ini. Gaspar Hattap menggigil dan berkata, "Ya, Tuan Muda Diego Ruelas meminta saya untuk datang." Dia mendapat petunjuk. Orang yang tampaknya menguasai hukum telah kembali ke keluarga Sidu. Dia selangkah lebih maju dari yang lain. Jelas, menghadapi Harvey York saat ini, Gaspar Hattap tidak tahu perlawanan sama sekali. Bahkan, ini juga benar. Nahel Ruelas berlutut. Dia Gaspar Hattap kentut. Harvey York berkata ringan. Di mana Diego Ruelas? Kelopak mata Gaspar Hattap melompat. Dan dia menggigil. Hotel Tianmen di pucuk pimpinan. Dia mengadakan pesta lajang sebelum pertunangannya dengan Nona Andrea Chao di sana. Sang tokoh besar dari generasi muda desa Tianmen adalah semua hadir. Yo, apakah ini yang disebut berkumpul? Harvey York tersenyum dan melirik Fernanda Luksik. Saya akan bertemu Tuan Muda Diego Ruelas. Apakah Nona Luksik tertarik? Kelopak mata Fernanda Luksik berkedut. Dan kemudian dia berkata dengan aneh, "Tidak, saya harus menunggu." Hasil pencarian Neiderkach untuk harta Feng Shui. Waktu terbatas. Pintar. Harvey York maju selangkah dan menepuk bahu Fernanda Luksik. Tapi aku harap kamu benar-benar pintar dan tidak berpura-pura. Karena orang yang berpura-pura, pintar sering mati jelek. Kata-kata itu jatuh. Harvey York melewati sisi Fernanda Luksik. Dan dengan ekspresi rumitnya, berjalan keluar dari gerbang rumah leluhur keluarga Sidu. Pada pukul 6 sore, matahari terbenam. Dan hari sudah menjelang senja. Tempat paling makmur di desa Tianmen. Hotel Tianmen penuh dengan orang dan penggemar. Malam ini, tempat ini telah dikontrak oleh Diego Ruelas, tuan muda dari keluarga Ruelas. Semua orang yang bisa datang ke pesta bujangan malam ini adalah orang-orang besar dan kaya di desa Tianmen. Dan karena desa Tianmen tidak jauh dari kota Jinling, banyak tokoh besar generasi muda di kota Jinling juga hadir. Singkatnya, hari ini dapat dikatakan sebagai adegan besar yang langka di seluruh kemudi. Dilihat dari tanggapan Diego Ruelas, setelah pernikahan keluarga Ruelas dan keluarga Chao, hak berbicara di desa Tianmen, tanah suci seni bela diri, akan jatuh ke tangan Diego Ruelas. Bagaimanapun, Diego Ruelas masih muda dan berbakat. Kali ini, saya tidak hanya dapat mengembalikan kecantikan, tetapi satu orang juga dapat mewakili kepentingan bersama keluarga Ruelas dan keluarga Chao. Dalam keadaan seperti itu, siapa yang tidak dia ambil alih? Pemimpin generasi muda di banyak tempat suci seni bela diri di negara ditakdirkan untuk menjadi satu lebih dari dia, Diego Ruelas. Mungkin karena itu, orang-orang yang menghadiri pesta lajang saat ini pada dasarnya adalah yang terbaik di antara generasi muda. Anak muda. Tentu saja,
masih muda dan energik. Para wanita dan anak perempuan yang lembut itu semuanya mengenakan pakaian yang lebih sedikit saat ini. Dikelilingi oleh banyak pria tampan. Para pria, di sisi lain, menyembunyikan ambisi serigala mereka satu persatu, dan tertarik di antara desas-desus tawa dan desas-desus. Beberapa kesepakatan yang tidak mungkin dicapai telah tercapai di tempat ini. Pembukaan adalah bisnis puluhan juta dan ratusan juta. Sebuah nomor tunggal dapat menakut-nakuti orang biasa yang tak terhitung jumlahnya sampai mati. Ada juga beberapa yang lebih membunuh. Dan mereka berbicara tentang sungai dan danau. Bagaimanapun, Desa Tianmen adalah tempat suci untuk seni bela diri. Ada lebih banyak orang masuk dan keluar dari sungai dan danau. Itu normal. Bab 5160. Di tengah aula perjamuan ini, ada seorang pria tampan dalam setelan tang dengan seutas batu akik merah selatan di tangannya. Wajahnya sedikit feminin, dengan ekspresi setengah tersenyum di wajahnya. Batu akik merah selatan di tangan penuh dengan daging, pasir, dan tidak ada retakan. Ini adalah harta yang nyata. Jika hal seperti itu muncul di pelelangan, itu akan bernilai setidaknya puluhan juta. Tetapi pada saat itu sedang dimainkan di tangannya. Orang ini adalah putra tertua dari keluarga Ruelas di Desa Tianmen, Cina Barat Daya, Diego Ruelas. Selain dia, ada seorang gadis muda yang meringkuk di tubuhnya saat ini. Gadis itu mengenakan gaun malam Chanel, memperlihatkan garis karir yang dalam di dadanya. Selain itu, berlian merah muda setidaknya 10 karat tergantung di leher dan lehernya yang seperti angsa, yang mempesona dan menarik perhatian. Gadis ini adalah pahlawan dari pesta lajang malam ini, Andrea Chao. Pada saat ini, Diego Ruelas dan Andrea Chao sedang berdiri bersama. Kemarilah, Tuan Ruelas. Aku akan bersulang untukmu. Saya tidak menyangka bahwa mutiara yang paling mempesona di Desa Tianmen kami akan diambil oleh Anda. Iri orang lain. Hei, malam ini disebut pesta bujangan. Tapi sebenarnya ini adalah konferensi pelecehan anjing. Ini juga merupakan kesempatan paling formal bagi Tuan Muda Ruelas untuk naik ke depan panggung. Mulai hari ini, di seluruh Desa Tianmen, siapa yang tidak mengenal Tuan Muda Ruelas? Di seluruh dunia seni bela diri, siapa yang tidak mengenal tuan dari keluarga Ruelas? Ada banyak pria dan wanita di sekitarnya yang mengepung Diego Ruelas dan Andrea Chao untuk sementara waktu. Mendengar ini, Diego Ruelas tersenyum sedikit dan berkata, "Semuanya, Anda tidak bisa mengatakan itu. Sekarang Desa Tianmen kita berada dalam momen kritis." Anjing tua Javier Sidu memberontak. Pemilik pintu ditutup. Di bawah keadaan sulit seperti itu, saya, Diego Ruelas, mendapat kehormatan untuk mengambil alih sebagian dari otoritas Desa Tianmen dan memimpin Desa Tianmen ke tempat yang lebih tinggi. Ini adalah kehormatan Diego Ruelas saya. Namun, yang paling penting adalah berterima kasih kepada Desa Tianmen karena memberi saya platform seperti itu. Jika tidak ada Desa Tianmen, aku, Diego Ruelas, hanyalah seorang pejalan kaki. Mendengar kata-kata sederhana Diego Ruelas, ada ledakan kekaguman dari sekitarnya. Sepertinya dia tidak bisa membayangkan bahwa akan ada pria rendahan di dunia ini setelah dia berada di posisi teratas. Di sisi lain, Andrea Chao memandang Diego Ruelas dengan ekspresi terpesona dan berbisik, "Semua orang tidak tahu. Saya memiliki banyak pelamar untuk Andrea Chao. Tetapi Diego Ruelas adalah yang paling istimewa. Dia jelas memiliki bakat luar biasa. Tetapi dia selalu sangat rendah hati. Yang saya suka adalah karakternya yang ditakdirkan untuk menjadi sesuatu yang besar." Mendengar pujian Andrea Chao kepada Diego Ruelas,
Ada lebih banyak ejekan dari sekitar. Apa yang lebih menyegarkan daripada dihargai oleh mutiara paling mempesona di desa Tianmen? Diego Ruelas malam ini ditakdirkan untuk menjadi pemenang dalam hidup. Tuan Muda Ruelas, Anda masih muda dan menjanjikan. Penonton penuh dengan pujian. Boom. Pada saat ini, pintu ruang perjamuan tiba-tiba ditendang terbuka. Saat berikutnya, sebuah suara acuh tak acuh masuk. Muda dan menjanjikan. Mengejutkan dunia. Kapan kucing dan anjing di pinggir jalan pantas dipuji seperti itu? Kamu sudah lama duduk di sumur dan memandangi langit. Tidak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa tebal tanahnya. Atau apakah Anda hanya memiliki sedikit penglihatan? Seekor kucing dan anjing di pinggir jalan. Mendengar ini, penonton langsung terdiam. Banyak orang berhenti bernapas, tetapi tanpa sadar melihat ke gerbang. Terima kasih sudah menonton cerita novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.